Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Wina Puspitasari SSMSI, selaku dosen mata kuliah komunikasi antar pribadi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan First Look at Interpersonal Communication. Nama saya Eri Senal Andia dan teman saya Aziz Tito Prasetyo. Di sini kami akan membahas 5 topik, yaitu definisi komunikasi interpersonal, model komunikasi interpersonal, prinsip komunikasi interpersonal, media sosial dalam kehidupan sehari-hari, pedoman kompetensi komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal. Untuk mendefinisikan komunikasi interpersonal adalah dengan berfokus pada apa yang terjadi antara orang-orang, bukan di mana mereka berada atau berapa banyak yang hadir. Kita dapat mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah jenis interaksi yang berbeda antara orang-orang. Sebuah kontinum komunikasi mulai memahami karakter unik dari komunikasi interpersonal dengan menelusuri arti dari kata interpersonal berasal dari awalan inter, yang berarti antara, dan kata orang. Komunikasi interpersonal secara harfiah. Komunikasi interpersonal secara harfiah terjadi antara orang-orang. Di satu sisi, semua komunikasi terjadi di antara orang-orang, namun banyak interaksi tidak melibatkan kita secara pribadi. Berdasarkan deskripsi puitis Buber, kita dapat mendefinisikan komunikasi interpersonal sebagai proses selektif dan sistemik yang memungkinkan orang untuk merefleksikan dan membangun komunikasi pribadi. Berikut istilah kuncinya dalam definisi ini. Yang pertama, selektif. Seperti yang kami catat sebelumnya, kami tidak berkomunikasi secara intim dengan sebagian besar orang yang kita temui. Dalam beberapa kasus, kita tidak ingin atau tidak perlu berkomunikasi dengan orang lain, bahkan pada tingkat aku, kamu. Misalnya, jika kita mendapat telepon dari lembaga survei, kami hanya dapat menanggapi pertanyaan dan tidak melibatkan penelpon dengan cara pribadi apapun. Kami menginvestasikan upaya dan mengambil resiko membuka diri kami sendiri sepenuhnya. Hanya dengan beberapa orang, seperti yang disadari Buber. Sebagian besar komunikasi terjadi pada level I, it, atau I, you. Ini bagus karena hubungan aku-engkau membutuhkan lebih banyak waktu, energi, dan keberanian daripada yang ingin kami tawarkan kepada semua orang. Yang kedua ada sistemik. Komunikasi interpersonal juga bersifat sistemik, yang artinya terjadi dalam berbagai sistem atau konteks yang mempengaruhi apa yang terjadi dan makna yang kita kaitkan dengan interaksi. Komunikasi antara Anda dan saya benar sekarang tertanam dalam beberapa sistem, termasuk komunikasi interpersonal, kursus yang Anda ambil, institusi akademik kami, dan masyarakat Amerika. Masing-masing sistem mempengaruhi apa yang kita harapkan satu sama lain, apa yang saya tulis, dan bagaimana Anda menafsirkan apa yang kamu baca. Komunikasi antara saya dan siswa Cina yang mengambil kelas di komunikasi interpersonal akan mencerminkan konteks budaya Cina. Proses. Komunikasi interpersonal adalah proses yang berkelanjutan, dan ini berarti pertama, bahwa komunikasi berkembang dari waktu ke waktu, menjadi lebih pribadi sebagai orang berinteraksi. Persahabatan dan hubungan romantis mendapatkan kedalaman dan signifikansi dari waktu ke waktu, dan mereka juga dapat menurun kualitasnya seiring waktu. Hubungan di tempat kerja juga berkembang dari waktu ke waktu. Ellen dapat membimbing Craig ketika dia mulai bekerja di perusahaannya, tetapi seiring waktu, mereka mungkin menjadi rekan kerja yang setara, karena hubungan adalah dinamis. Mereka tidak tetap sama, tetapi terus berubah seperti yang kita lakukan. Pengetahuan. Pribadi komunikasi antar pribadi menumbuhkan pengetahuan dan wawasan pribadi, keterhubung sebagai individu yang unik. Kita harus mengenal orang lain secara pribadi dan memahami pikiran mereka dan perasaan. Dengan anggota keluarga yang Anda kenal sepanjang hidup Anda memahami beberapa kekhawatiran dan masalah mereka dengan cara yang baru. Kenalan tidak bisa. Teman lama
punya sejarah berbagai pengalaman dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi lebih dalam daripada yang bisa dilakukan oleh teman biasa. Arti menciptakan. Inti dari komunikasi interpersonal adalah berbagi makna di antara orang-orang. Kami tidak hanya bertukar kata saat berkomunikasi, sebaliknya kami menciptakan makna saat kami mencari tahu apa arti kata dan perilaku masing-masing, mewakili atau menyiratkan. Makna tumbuh dari sejarah interaksi antara orang-orang yang unik. Model komunikasi interpersonal. Model adalah representasi dari fenomena seperti pesawat terbang, rumah, atau komunikasi manusia. Model menunjukkan bagaimana sebuah fenomena bekerja. Yang pertama ada model linear. Model komunikasi interpersonal menggambarkan komunikasi sebagai proses linear atau satu arah di mana satu orang bertindak atas orang lain. Ini adalah model verbal yang terdiri dari 5 pertanyaan yang menjelaskan urutan tindakan yang membentuk komunikasi. Siapa, mengapa, di saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Yang kedua ada model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses dalam mana pendengar memberikan umpan balik, yang merupakan tanggapan terhadap pesan. Selain itu, model interaktif mengakui bahwa komunikator membuat dan menafsirkan pesan dalam bidang pengalaman pribadi. Semakin banyak bidang pengalaman komunikator yang tumpang tindih, semakin baik mereka dapat saling memahami. Kapan bidang pengalaman tidak cukup tumpang tindih, kesalahpahaman mungkin terjadi. Komentar Madison memberikan contoh jenis ini dari kesalahpahaman. Yang ketiga ada model transaksional. Model komunikasi interpersonal transaksional lebih akurat karena menekankan dinamisme komunikasi interpersonal dan peran ganda yang diemban orang selama proses tersebut. Selain itu, model ini mencakup fitur waktu untuk menarik perhatian kita pada fakta bahwa pesan, kebisingan, dan bidang pengalaman bervariasi dari waktu ke waktu. Prinsip komunikasi interpersonal. Prinsip pertama, kita tidak mungkin tidak berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial manusia, pasti akan berinteraksi dengan manusia lain. Dan dalam interaksi tersebut, komunikasi menjadi perantara dan penghubung antar manusia. Prinsip kedua, komunikasi interpersonal tidak bisa diubah. Setiap komunikasi interpersonal yang kita lakukan tidak akan bisa diubah, baik itu yang berakhir baik atau buruk, menyenangkan atau menyakiti orang lain. Prinsip ketiga, komunikasi interpersonal melibatkan pilihan etika, karena manusia satu dengan manusia lain tidak selamanya memiliki determinasi yang serupa, maka memilih etika yang sesuai dalam komunikasi interpersonal adalah hal yang penting. Prinsip keempat, orang akan membangun makna dalam komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi, tujuan utamanya tentu adalah menyampaikan pesan dari komunikator ke komunikan. Begitu pula dalam komunikasi interpersonal yang memiliki tujuan serupa. Prinsip kelima, metakomunikasi mempengaruhi makna. Metakomunikasi berasal dari kata meta yang berarti tentang dan akar kata komunikasi. Jadi, metakomunikasi berarti komunikasi tentang komunikasi. Misal, selama percakapan dengan teman, maka Anda akan memperhatikan tubuhnya, gesturnya, ekspresinya, nadanya, dan lain-lain. Prinsip keenam, komunikasi interpersonal membangun dan memelihara hubungan. Komunikasi dari satu manusia ke manusia lain akan menjaga hubungan mereka, entah apapun hubungan yang mereka sedang jalankan. Dengan bertukar informasi, maka kedua orang ini juga akan saling memahami dan bisa meningkatkan tingkat toleransi mereka satu sama lain. Prinsip ketujuh, komunikasi interpersonal bukanlah obat mujarab. Komunikasi interpersonal tidak bisa selalu dijadikan solusi dalam berbagai masalah sosial atau hubungan yang kita alami. Komunikasi interpersonal dan bentuk komunikasi lain juga sebaliknya dijadikan bahan pertimbangan jika sedang menanggapi isu-isu yang ada. Prinsip ke-8. Komunikasi interpersonal bisa dipelajari sama seperti halnya ilmu-ilmu lain. Komunikasi interpersonal yang menjadi salah satu cabang dari substansi ilmu komunikasi tentunya bisa dipelajari oleh mereka yang tertarik dan membutuhkan pengetahuan tentang komunikasi interpersonal dengan alasan apapun. Media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan komunikasi yang terjadi dari waktu ke waktu,
Komunikasi interpersonal menyeratkan untuk berkomunikasi melalui media sosial dan memikirkan tentang bagaimana komunikasi online dan digital telah berkembang. Komunikasi interpersonal juga menyoroti makna yang menjadi inti interaksi melalui media sosial. Kebutuhan manusia melalui komunikasi dipenuhi oleh interaksi di media sosial, seperti halnya mereka bertemu dengan interaksi melalui situs jejaring sosial. Pertimbangan juga bagaimana 8 prinsip komunikasi interpersonal berlaku untuk interaksi online dan digital. Misalnya prinsip bahwa kita tidak bisa berkomunikasi menyeratkan sama seperti mengirim SMS ke teman adalah komunikasi. Pedoman kompetensi komunikasi interpersonal. Kompetensi komunikasi interpersonal sebagai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, tepat, dan etis. Efektivitas melibatkan pencapaian tujuan yang kita miliki untuk interaksi tertentu, mungkin untuk menjelaskan sebuah ide, menghibur teman, membela posisi, dan sebagainya. Semakin efektif kita berkomunikasi, semakin besar kemungkinan harus kompeten dalam mencapai tujuan. Mengembangkan berbagai keterampilan. Tidak ada satu gaya komunikasi yang terbaik dalam semua keadaan, dengan semua orang, atau mengejar semua tujuan. Karena apa yang efektif bervariasi. Kita perlu memiliki repertoire perilaku komunikasi yang luas. Pertimbangan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk kompetensi komunikasi antar pribadi dalam beberapa situasi. Kita perlu berkomunikasi secara suportif, mengungkapkan ide-ide dan jelas, dan mendengarkan dengan baik. Karena tidak ada satu set keterampilan yang menyusun kompetensi komunikasi interpersonal. Kita perlu mempelajari berbagai kemampuan komunikatif. Menyesuaikan komunikasi dengan tepat. Kemampuan untuk berkomunikasi dalam berbagai cara tidak membuat kita kompeten, kecuali kita tahu jenis komunikasi apa yang digunakan dalam interaksi tertentu. Umumnya penting untuk mempertimbangkan tujuan pribadi, konteks, dan orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Terlibat dalam perspektif ganda. Inti dari komunikasi interpersonal yang kompeten adalah kemampuan untuk terlibat dalam dua perspektif, yaitu memahami perspektif, keyakinan, pikiran, atau perasaan kita sendiri dan orang lain. Memonitor komunikasi. Kemampuan keempat yang mempengaruhi kompetensi komunikasi interpersonal adalah monitoring, yaitu kapasitas untuk mengamati dan mengatur komunikasi. Kita dapat menyimpan pesan, membacanya kembali untuk melihat apakah pesan tersebut mengungkapkan apa yang kita maksud sebelum mengirim atau memposting. Berkomitmen pada etika komunikasi. Persyaratan terakhir yaitu komunikasi interpersonal adalah komitmen terhadap komunikasi etis. Komitmen ini harus menginvestasikan energi dalam berkomunikasi secara etis dengan orang lain sebagai manusia yang unik baik secara face-to-face maupun di media sosial. Komitmen terhadap komunikasi etis juga mengharuskan untuk menghormati diri sendiri dan ide serta perasaan Anda. Sekian dari presentasi kita berdua. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.